الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون والله سبحانه وتعالى يقول فبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Syukur merupakan perintah Allah untuk kita hamba-hambanya. Salawatullahi wasalamuhu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa Rasulullah itu di mana saja berada, beliau pasti dikerumuni oleh para sahabatnya. Baik pada waktu beliau di dalam perjalanan atau sedang musafir, apalagi di saat beliau menjadi imam sholat. Maka setiap habis sholat itu tidak kurang antara 50 sampai 60 sahabat untuk mengelilingi, mengerumuni Rasulullah guna mendapatkan informasi dan bertanya untuk menyelesaikan masalah, guna mendapatkan solusi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu habis sholat duhur, Rasulullah kemudian dikerumuni para sahabatnya. Pada waktu itu Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan beberapa tipe manusia atau beberapa golongan yang dirindukan oleh surga?" Para sahabat pada waktu itu tercengang dan kemudian berkata serentak, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami siap menerima titah informasi dari panjenengan akan orang-orang yang dirindukan surga." Di benak para sahabat pada waktu itu, kita ini rindu surga, tapi kenapa saat ini kok surga yang merindukan kita? Ini berarti merupakan kejadian sesuatu yang luar biasa. Setelah itu kemudian Rasulullah menyampaikan, ada 4 macam golongan orang yang dirindukan surga. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, adalah khifdzil lisan, orang-orang yang menjaga lidah dan lisannya. Maka kita pun juga teringat akan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seorang sahabat Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Artinya apa? Hadirin yang dimuliakan Allah, lidah lisan kita ini berpotensi untuk kebaikan, berpahala. Tetapi juga di sisi yang lain berpotensi untuk berdosa,
dan berpotensi untuk menimbulkan persoalan dan masalah dalam kehidupan. Orang yang beriman yang bijaksana tentu tidak akan sembarang berkata, terfikir terlebih dahulu manfaat dan tidaknya. Tetapi kalau ini harus merupakan hal yang perlu disampaikan, maka harus disampaikan pula seperti sabda Rasulullah, yaitu qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit rasanya. Tetapi kalau itu kemudian tidak layak untuk disampaikan, bahkan menimbulkan dosa dan kemaksiatan, maka harus dihindari dan jangan sampai diucapkan. Orang yang banyak berzikir, zikrullah, yang menyebut Allah, orang yang senantiasa menghiasi lidah dan lisannya untuk kalimat-kalimat thayyibah, maka yang demikian itu adalah merupakan tanda dan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dulu pernah kami sampaikan, ada doa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita tentunya, yaitu Allahumma inni as'aluka arba'an. Antara lain adalah lisanan shadiqa, lisanan dzakira, lisan yang berkata baik dan lisan yang senantiasa berzikir dengan atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tentu sudah faham dan hafal akan zikir baik pagi, siang maupun petang. Bahkan mau tidur pun kita tidak lepas daripada zikir. Zikir kita diantaranya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan lain sebagainya. Maka lisan dan lidah yang senantiasa terjaga dari perkataan yang tidak manfaat, lisan dan orang yang memilikinya itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dirindukan surga kata Rasul adalah orang-orang yang qiraatil Quran, orang yang setiap saat dan waktu ada kalimah muncul, yaitu hafalan-hafalan Al-Quran. Bahkan menyediakan waktu khusus dari 24 jam sehari semalam, itu ada waktu yang disiapkan untuk membaca Al-Quran. Apakah itu petang, apakah itu di waktu siang, di waktu pagi, di waktu malam. Pendek kata, membaca Al-Quran itu bukan di waktu-waktu sisa, tetapi ada prioritas untuk berkomunikasi dengan Allah. Kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran itu hakikatnya sama dengan orang yang sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak membaca ayat Al-Quran, semakin dekat seseorang itu dengan Allahnya, semakin dekat dengan Rabb-nya, semakin dekat keakrabannya antara hamba dengan Allah. Maka Rasulullah menyatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan pertolongan di saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Lewat diantaranya adalah syafa'atul Quran, yaitu pertolongan dari Al-Quran. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sadar bahwa di akhirat itu tidak akan ada yang dapat kita andalkan. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Orang sudah tidak akan bisa menolong kepada saudaranya, tidak bisa menolong kepada bapak ibunya, tidak bisa minta tolong kepada anak-anaknya, tidak bisa minta tolong kepada siapa saja yang ia kenal, kecuali dari amal diantaranya
yaitu Al-Quran yang akan memberikan pertolongan. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ini bukan sekali dua kali kita mendapatkan informasi ini, karena inilah di antara manfaat, di antara fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat, mengingatkan itu amat sangat bermanfaat, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang akan ditolong, orang yang dirindukan oleh surganya Allah itu adalah orang-orang yang tut'imut ta'am, orang yang suka membantu, suka meringankan beban orang lain, orang yang tidak mempersulit orang lain. Ada hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yassara ala mu'asyirin yassarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang suka menolong saudaranya yang sedang mengalami kesulitan, yang mengalami kerepotan, yang mengalami masalah, diringankan masalahnya itu, dimudahkan kerepotannya itu, yassarallahu lahu yaumal qiyamah. Allah akan membantu meringankan daripada masing-masing orang, di mana pada waktu di dunianya suka membantu meringankan beban orang lain. Mungkin terkait dengan persoalan ekonomi, mungkin terkait dengan persoalan-persoalan kehidupan sosial yang lain di muka bumi ini. Maka orang yang suka demikian itu akan ditolong dan dirindukan oleh Allah dengan surganya. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan surga, kata Rasulullah SAW, adalah as-siyamur Ramadan, orang yang melakukan puasa Ramadan. Alhamdulillah, insya Allah hari Jumat, hari Kamis yang akan datang, kita akan bersama-sama melakukan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan, sehat lahir dan batin, sehat ekonomi kita, sehat akal kita, sehat seluruh yang ada pada diri kita, dan keluarga kita pun juga akan ikut serta menyemarakkan, melaksanakan perintah Allah yang setahun sekali, yaitu hanya di bulan Ramadan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang puasa Ramadan itu akan dibalas, diantaranya adalah khusus masuk surga lewat pintu orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan, yang tidak dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan manakala orang yang puasa itu sudah masuk semua, maka secara otomatis ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kehormatan yang amat sangat luar biasa. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita persiapkan fisik mental kita. Kita siapkan segala sesuatunya yang terkait dengan Ramadan. Kita mulai mengurangi hal-hal yang nantinya akan mengganggu daripada aktivitas Ramadan kita. Apa itu diantaranya hadirin yang dimuliakan Allah? Biasanya orang yang habis sahur itu kebanyakan kemudian tidur. Maka mulai hari ini harus kita latih supaya kita tidak kemudian menjadi orang yang sepertinya hanya mengalihkan waktu makan saja, kemudian kita tidur, padahal tidur habis sholat subuh itu amat sangat tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kemudian kita bermalas-malasan, menunjukkan kepada orang lain bahwa kita sedang berpuasa, padahal yang lain pun juga melakukan puasa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita perlu bersiap diri untuk menghadapi Ramadan ini, dan mudah-mudahan puasa kita dan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah penting adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah, karena doa di bulan suci Ramadan, baik siang, pagi, sore, dan malam, semuanya adalah sangat-sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya pada waktu kita berpuasa, di malam hari pun juga sedemikian rupa. Oleh karena itu kita diantara adalah berdoanya kita adalah mudah-mudahan kita sehat dan akan ketemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadikan wasilah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga, dan mudah-mudahan kita nanti masuk surga semuanya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia di tempat yang suci, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah dengan penuh khusyuk dan tawadhu, semata mengharap akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan doa, akan permintaan munajat kita, dan mudah-mudahan kita saat nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasradin wahdul man khadalal muslimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.